life I've been carried by grace. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle. I'm here. I've got some blessings that I don't deserve. I've got some scars, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle. I'm here. I think it over and it doesn't add up. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Yeah, miracles on miracles. Count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. You held me steady so I wouldn't give up. You opened doors that nobody could shut. I hope I never get over what you've done. I wanna live with an open heart. I wanna live like I know who you are. I hope I never get over what you've done. It's not coincidence and it's not luck. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles. Count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles. Count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. 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 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Yeah, I can't even count them all. I can't even count them all. I try and I can't keep up. I can't even count them all. Yeah, I can't even count them all. Count them. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Like when you healed my mother. I can't even count them all. When you redeemed my father. I can't even count them all. Even in the death of my brother. I can't even count them all. You are closer than no other. I can't even count them all. Oh, you broke my chains. You saved my life. You set me free. You gave me victory. Oh, I can't even count them all. You kept my mind, Lord. I can't even count them all. You healed my body, Jesus. I can't even count them all. Oh, I can't even count them all. I can't even count them all. I try and I can't keep up. I can't even count them all. 'Cause every day there's a new miracle. I can't even count them all. I got breath in my lungs. I can't even count them all. I got clothes on my back. I can't even my mother would say, I got food on my table. I can't even count them all. Lord, I know that you're able. I can't even count them all. Say, I can't even count them all. I can't even count them all. I can't even count them all. Too many to count. I can't even miracles. I got miracles on miracles, a million little
Miracles on miracles, a million little miracles. Thank you, Jesus, for the miracles on miracles. Count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Count them all. Yeah. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Every day there's a miracle. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Last time, right here. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Lost in wonder, and I don't know where to go. You calm my anxious mind. Over and over, your promises have never failed me, Lord. There's no one
It's better, it's better, exceedingly abundantly, so far beyond all I could dream. It's better, exceedingly abundantly, so far beyond all I could dream. It's my testimony. Exceedingly abundantly, so far beyond all I could dream. Prophesy. Exceedingly abundantly, so far beyond all I could dream. It's exceedingly abundantly, so far beyond all I could dream. It's Shalom Jemaat HCC yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita semua mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita punya kekuatan yang baru setiap harinya. Walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini, saya percaya bahwa saya dan saudara tetap bersuka cita, tetap memuji, memuliakan Tuhan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang dalam doa malam. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tetap fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hari Engkau menambahkan berkat, sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami terus ada dalam lindungan Tuhan. Sehat kuat kami itu semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan inilah kami Tuhan yang mau datang punya kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh fokus, kami boleh melihat Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami boleh tetap bersukacita bersama dalam keadaan apapun yang kami alami Tuhan. Dan kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah doa malam kami ini Tuhan. Dan biar semuanya boleh berjalan seturut dan sesuai kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Engkau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kau sungguh baik, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hatiku Tuhan. Engkau yang mengenal hatiku Tuhan. Kau yang layak disembah. Terima pujian kami Tuhan. Terima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau kasih. yang layak ditinggikan, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, terpuji Ajaib perbuatanmu Tuhan. Terima kasih. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Terima bersyukur Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Menikmati setiap kasih, menikmati setiap anugerah yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dekat
dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan kami, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat HCC dimanapun berada dalam doa malam kali ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami telah memuji
dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Dimanapun saat ini ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu berada ya Tuhan Yesus, di rumah maupun di kantor mereka ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, biarlah hadirat Tuhan selalu menjamah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami, mengurapi kami ya Tuhan Yesus, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang kutuk dan berkat. Manusia seringkali mengalami yang namanya kutuk, sakit penyakit. Kesakitan di dalam hidup ini, kesakitan dalam fisik ini. Karena kita tahu bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak kuat. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa debu akan kembali kepada debu. Dan kita tahu bahwa tubuh manusia, kita, saya dan saudara tercipta oleh debu. Mungkin ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami kutuk sakit penyakit, ada yang berkata, oh mungkin itu faktor genetik, mungkin mengalami sakit penyakit karena dari orang tua, mungkin dari nenek ke orang tua dan kepada kita. Mungkin itu sudah faktor keturunan kita mengalami sakit penyakit. Atau mungkin karena faktor makanan, kita salah makan, kita melanggar anjuran dokter untuk tidak makan A, tidak makan B, sehingga kita mengalami yang namanya sakit penyakit. Tetapi jika kita melihat ke belakang, kutuk dan sakit penyakit diakibatkan ketidaktaatan manusia. Ketika kita menengok ke belakang, sakit penyakit dan kutuk diakibatkan oleh ketidaktaatan manusia. Ketidaktaatan Adam dan Hawa, ketidaktaatan umat manusia, sehingga adanya sakit penyakit, adanya yang namanya kematian. Dalam kitab Kejadian di pasal yang ketiga membahas cikal bakal daripada sakit penyakit, cikal bakal daripada kutuk itu sendiri. Di situ ketika kejatuhan manusia adalah cikal bakal daripada sakit penyakit, cikal bakal daripada kematian. Karena ketidaktaatan manusia, yaitu Adam sebagai gantinya, kesakitan dan kematian kita alami. Ketidaktaatan manusia, ketidaktaatan Adam, gantinya adalah kesakitan dan kematian. Penderitaan, bahkan mengalami kutuk. Kita mungkin saat ini Bapak Ibu dan Saudara, bahkan saya sendiri pun merasa takut, merasa cemas. Apalagi di tahun-tahun ini, di musim ini, musim pandemi COVID-19 yang saat ini menghantui seluruh dunia umat manusia. Kita mungkin merasa takut, kita mungkin merasa cemas. Tetapi saudara harus percaya, ketika Adam, ketidaktaatan manusia, kita mengalami yang namanya kutuk, kita mengalami yang namanya sakit penyakit, kita mengalami yang namanya kematian. Tetapi saudara harus tahu, kutuk dan sakit penyakit sudah ditanggung di kayu salib. Saudaraku, jika kita melihat kisah dari Kejadian sampai Wahyu, ketika saudara membaca Alkitab, kisah tentang Alkitab, pasti
firman Tuhan selalu menjelaskan sebab akibat. Ketika kita berbuat A, dampaknya seperti apa? Ketika kita melanggar firman Tuhan, ketika melanggar perintah Tuhan, akibatnya seperti apa? Seringkali firman Tuhan menjelaskan tentang sebab akibat. Jika kita berbuat seperti ini, akibatnya seperti apa? Jika kita melanggar firman Tuhan, akibatnya seperti apa? Jika kita makan sembarang, akibatnya seperti apa? Ada yang namanya sebab akibat. Ada yang namanya apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan Alkitab sudah menjelaskan. Jika kita menabur pohon durian, kita akan menuai buah durian. Ketika kita menabur buah apel, kita akan menuai buah apel. Tidak ada yang namanya ketika kita menabur, kita menanam pohon durian, kita menuai buah apel. Hari ini kita belajar tentang sebab akibat. Kita belajar tentang ketika kita berbuat sesuatu, ada akibatnya. Dalam Ulangan pasal yang ke-11 membahas kutuk dan berkat. Dan jelas di situ selalu ada yang namanya sebab akibat. Ulangan 11 ayat yang ke-28. Ulangan 11 ayat yang ke-28 berkata demikian. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kita mengalami kutuk, kita mengalami yang namanya sakit penyakit, kita mengalami yang namanya kematian ketika kita tidak mendengar yang namanya perintah Tuhan. Saya mengajak untuk kita semua untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah hari ini kita berjalan dengan sesuai tuntunan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Mungkin saat ini Bapak Ibu menjawab bahwa saya sudah melakukan perintah Tuhan. Saya sudah melakukan semua kehendak Tuhan. Bahkan saya sudah melayani di gereja. Bahkan saya sudah berbuat A, berbuat B, berbuat kebaikan. Tapi kok saya tetap mengalami yang namanya sakit penyakit. Kok saya tetap mengalami yang namanya kutuk. Saudaraku, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah melayani. Mungkin Bapak Ibu sudah setia dengan Tuhan, sudah doa puasa mungkin. Tapi ingat, bahwa kita ada yang namanya dosa keturunan. Ada yang namanya kutuk generasi. Hari ini mungkin kita sudah melakukan firman Tuhan, tetapi ada orang-orang yang mendahului kita. Hari ini saya berdoa buat kita semua. Semoga kutuk keturunan itu diputuskan. Agar kita dan generasi berikutnya mengalami yang namanya berkat Tuhan. Mengalami yang namanya sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Kutuk ataupun sakit penyakit berakibat dari ketidaktaatan manusia. Atau mungkin saat ini saudara berkata, wah saya sudah melakukan firman Tuhan, tetapi saya tetap mengalami yang namanya sakit penyakit. Saudaraku, ingat ketika Daud melakukan sebuah kesalahan, kita tahu Daud berzina, kita tahu Daud membunuh.
Tetapi Daud meminta pengampunan daripada Tuhan. Bahkan dia puasa. Dia tidak makan apapun. Tetapi yang terjadi adalah anak yang dikandung daripada Betseba mati. Tetap mengalami yang namanya kematian. Mungkin saudaraku bertobat, mungkin saudaraku sudah mengenal Tuhan. Tetapi ingat, ada yang namanya sebuah tabur tuai sebab akibat. Allah memang penuh kasih, tetapi Allah juga mendidik. Dia mendidik anak-anaknya. Mungkin saat ini saudara sudah berkata, saya sudah melayani. Kita korsek hidup kita. Sama halnya dengan saya ketika saya melakukan A, melakukan B, dan tiba waktunya saya bertobat kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya berpuasa kepada Tuhan. Tetapi ketika saya sudah berbuat sesuatu, harus saya pertanggungjawabkan hal itu. Sehingga pasti saya akan mengalami yang namanya sakit penyakit. Dosa diampuni, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Ada yang namanya sebab akibat. Hari ini kita korsek hidup kita, kita perbaiki hidup kita. Tetapi saya mau bilang bahwa engkau yang mengalami sakit penyakit saat ini, engkau yang mengalami kutuk sakit penyakit, saya mau katakan bahwa semuanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Oleh karena darah yang mahal, oleh karena anugerah Tuhan, kutuk menjadi berkat. Yang seharusnya kita mengalami kutuk, yang seharusnya kita mengalami kematian, oleh karena Dia, kita mengalami yang namanya berkat. Saudaraku, saat ini engkau yang berdoa, oh saya mengalami sakit penyakit, saya mengalami kanker, saya mengalami penyakit jantung. Percaya sakit penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Dengan bilur-bilurnya, sakit penyakit kita sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Galatia 3 ayat yang ke-13 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk kita, sudah menanggung sakit penyakit kita. Sehingga hari ini kita mengalami yang namanya berkat Tuhan secara cuma-cuma. Jangan pernah sia-siakan hidup ini. Pelihara hidup kita. Sebab tubuh kita adalah bait Allah. Bait Roh Kudus yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit
kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hari ini ketidaktaatan manusia, kita mengalami yang namanya kutuk. Kita mengalami yang namanya sakit penyakit, bahkan kematian. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, oleh darahnya yang mahal, hari ini kita mengalami yang namanya berkat. Kita mengalami yang namanya kehidupan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami telah belajar tentang kutuk dan berkat. Kami tahu ketidaktaatan kami mengalami kutuk, kami mengalami sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena darah-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, hari ini kami percaya sakit penyakit kami sudah disembuhkan ya Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan yang mengalami sakit, taruh tangan-Mu di dada dan angkat tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kanker, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami penyakit jantung ya Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami sakit paru-paru, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, jemaat yang terpapar dengan COVID-19 ya Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, dengan darah Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami mendeklarasikan ya Tuhan Yesus bahwa kami sudah disembuhkan. Kami mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, diberkatilah keluar masuk-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dan menyertai kehidupan kita semua. Berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
malam hari ini angkat kedua tanganmu.